Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi nih di acara Stepar Kampus Talk ya. Ini halo ada Mbak Karin, terima kasih sudah join. Kita masih menunggu Pak Adrian Agus. Mudah-mudahan bisa segera konfirmasi. Kita juga ini menyapa ada Aji Rizky. Thank you for joining. Oke. Sebentar, saya coba edit kembali Bapak Adrian Agus. Oke, mudah-mudahan sudah bisa connecting. Nah, acara sore ini tentang bagaimana prospek usaha perjalanan wisata. Nah, bagi teman-teman atau adik-adik yang mau berjoin ya, kita tunggu partisipasinya. Oke, oh ini Pak Adrian katanya ada problem, kita coba ulang lagi ya. Adrian Agus, invite. Oke, baik Pak Adrian sudah saya add ya Pak. Oke, ini sebentar lagi Pak Adrian akan segera join. Assalamualaikum Pak Adrian. Hehe, iya, waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Baik, teman-teman semua nih, adik-adik, terima kasih yang sudah bergabung. Ini sudah hadir Bapak Adrian Agus Esos Empar. Nah, Ya, Ketua Kapodi selamat D3. sore semuanya. Selamat sore ya, Ketua D3 Usaha Perjalanan Wisata. Nah, oke. Karena tema sore ini sangat menarik nih, harta, tahta, dan perjalanan wisata. Wah, nih. Nah, gini-gini Pak Drian, ketika tema ini di launching ya Udah. di Facebook, di Instagram, wah temanya itu loh, katanya gitu kan. Ya. Kenapa wanitanya nggak masuk katanya? Oke, baik Pak Adrian, saya izin menyapa dulu nih teman-teman yang sudah bergabung. Ada Iya, welcome. Vira, thank you very much Vira sudah join ya. Oke, nah kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditulis saja ya, nanti akan saya tanyakan langsung kepada Pak Adrian. Nah, Pak Adrian, Iya, Pak Adrian kan iya, sebagai Buting. Kapoldi D3 ini periode kedua Pak ya? Iya, saya sudah ini 4 tahun yang kedua. Luar biasa. Kemarin Nah, udah iya, 4 tahun. Mbak Dian, cerita dong Iya. gimana sih tentang prodi UPW itu gitu ya. Terlebih saya mendengar Mm-mm. kemarin juga Bapak dan tim ada pertemuan dengan Indonesian Tour Leader Association ya. Nih, mungkin Iya. ada informasi update apa sih? Mangga Pak Dian, cerita dong. Iya, terima kasih Bu Titing. Nah, jadi di Hmm, prodi Pusat Perjalanan Wisata ini, nah memang kita fokusnya untuk menggeliatkan para tour organizer. Jadi kalau mhm, kuliah di UPW itu nanti lulusnya kita bisa menjadi tour organizer yang profesional, bisa bikin hmm, paket wisata sendiri dan menjualnya kepada wisatawan. Nah, bahkan sampai kita bawa sendiri turnya gitu, Bu. Nah, jadi asik banget ya kemarin Pak ya. ya enak, jadi Hmm, kita bisa hmm, kemarin juga ngobrol dengan teman-teman dari ITLA itu, Indonesian hmm, Tour hmm, hmm, Leaders Association ya. hmm, Nah, hmm. sama Pak Bob Moninka, Pak Regi, Pak Prid. Nah, mereka juga sangat mendukung ya. Jadi prodi kita memang harus menggalakkan kepada entrepreneurship. Nah, jadi kita lulus itu tidak hanya mengandalkan bekerja kepada orang lain, tapi kita bisa Hmm, mengembangkan sendiri produk-produk perjalanan wisata sendiri. hmm. Gitu kurang Oke, lebih, Bu. Jadi oke. trennya di ITLA juga memang sekarang jadi setiap individu ya, setiap tour leader itu juga punya marketnya sendiri gitu, Bu Titing. Hmm, 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 Nah, jadi hmm. kita tidak lagi bergantung kepada perusahaan karena memang trennya udah bergeser ya sekarang. Jadi kalau dulu memang untuk wisatawan yang kita tangani, nah itu kan dulu rombongan-rombongan besar ya, Buting ya.
dan harus Mhm. ditangani oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi ternyata sekarang bergeser. Nah, kita itu lebih cenderung wisatawan tuh senang di rombongan-rombongan kecil, dan Oke, yang oke. menanganinya juga bukan perusahaan besar ya. Nah, kita lebih Iya, ke iya. independent tour Oke, organizer. Nah, jadi peluangnya sangat oke. bagus sekali. Oke, nih luar Itu kurang biasa nih. lebih. Oke, ada Agispia juga ya. Pak Dian tadi menarik deh. Saya Ya, coba underline tadi Pak Dian bilang katanya, Bu sekarang konsepnya entrepreneur. Berarti sekarang nanti lulusan itu diarahkan bukan hanya seeking for job ya, tapi sudah bisa creating a job Pak ya. ya kurang lebih seperti itu, Hmm, Buting. Jadi, ya hmm, memang kita menempa mahasiswa sebagai profesional ya. Jadi sudah siap hmm, kerja. Nah, mereka juga mhm. ada yang mencari kerja di perusahaan-perusahaan perjalanan wisata ya. Ada juga yang di event organizer. Nah, kemudian juga ada yang di airlines ya dan sebagainya. Nah, tapi beberapa alumni juga baru lulus itu mereka sudah berani ya membuat Iya, iya, usaha sendiri, dan juga iya. mendapatkan tamu-tamu, Bu Titing. Hmm, Memang untuk iya. di alumni kita banyak juga yang menanganinya di domestik ya, market domestik, dan juga turnya di Indonesia gitu. Nah, Hmm, tapi hmm. beberapa Oke. ada yang alumni yang sudah banyak juga yang membawa wisata ke luar negeri. Hmm. Ya kadang saya suka iri loh Pak Rian. Ada yang bawa rombongan gratis, dia foto di bawah Menara Eiffel gitu ya. Terus saya tanya, what Iya. is your job gitu kan ya. Sebetulnya dia apa? Tour leader. Wah keren banget gitu kan ya. Ternyata kan itu akan Mm-mm. menjadi apa ya, kesempatan yang luar biasa. Orang bisa keliling dunia gitu ya. Karena basic knowledge-nya itu Mm-mm. ada di UPW gitu loh Pak. Nah ini mungkin yang jarang Iya, orang betul. tahu gitu loh Pak sebetulnya ya. Oke. Jadi Iya, iya. ada mindset UPW identik dengan misalnya tiket. Nah, ini sekarang kita dalam acara ini mencoba memberikan wawasan yang lebih luas ya, mindset yang lebih luas bahwa prospek dari UPW itu luar biasa gitu, Pak ya. Mm-mm, betul, Bu. Nah, memang beberapa skill yaitu akan kita pelajari, itu udah basic ya, seperti Hmm, tiketing ya, terus kita juga keimigrasian itu akan kita pelajari ya. Nah, karena itu oke. mendukung nanti di dalam profesi kita. Ketika kita lulus, nah kita selain bisa bekerja sebagai tours and travel consultant, nah, jadi tours and travel consultant tuh lebih banyak di belakang meja lah, Buting. Jadi Iya, iya, ada oke. wisatawan yang bertanya ya, ingin dibuatkan paket wisata, ingin bepergian berlibur kemana. Nah, tapi kita juga bisa ke lapangan karena kita juga Iya, ada iya. eh, pendidikan tentang kepemanduan wisata ya, Hmm, tentang tour conducting. Nah, hmm. itu jadi lebih terbuka nanti kesempatannya. Iya, oke. Wah, ini juga ada dosen yang join nih, ada Pak Rahmat, Karin, Sila, terima kasih ya. Oke. Oh ya, tadi Bapak menyebutin ada tour conducting, berarti itu bagian dari muatan kurikulum, Pak ya? Iya, betul, Buting. Mm-mm. Nah, Jadi, nah, mm-mm. gimana? Eh, terkaitnya itu Pak, bisa disampaikan Pak, berapa sih proporsi mata kuliah praktikum dengan teorinya ketika misalnya di kelas seperti apa? Oh iya, Hmm, ya ini kalau kita bicara sebelum masa pandemi ya, kita iya, memang iya. di perkuliahan pun mungkin 70% ya kita lebih banyak exercise ya, praktik ya. Mhm. Iya, iya. Jadi katakanlah pelajarannya mata kuliah kepemanduan wisata. Nah, itu kita tidak selalu belajar di kelas gitu. Kita akan misalnya eh, melakukan walking tour di Braga, atau kita Mhm. bertemu di kuliahnya di Taman Hutan Siliwangi gitu. Mhm. Jadi semuanya langsung Oke. exercise. Oh, good. Ketika saat itu juga mahasiswa kan langsung mempraktekkan ya apa yang Mhm. teori-teori kepemanduan wisata itu. Nah, Mhm. jadi memang Oke. bisa dikatakan 70% lah gitu, Bu. Oke. Demikian juga tiketing ya. Tiketing Mhm. bukan cuma disampaikan teorinya, tapi kita langsung
praktek di komputer gitu Oke. langsung. Jadi mata kuliahnya berbasis praktis Pak ya, ya jadi tidak melulu di dalam Praktis ya. kelas. Iya. Iya, iya, Ini juga betul, Bu. nih Pak Adrian ada yang halo Pak Kaprod dari Pak Priyadi Wibisono katanya. Oh iya, Nih mungkin Pak Wibi ya. Pak Wah, Adrian ini juga bisa guru lihat-lihat di saya sini ini. ya, barangkali. Oke, Iya, Pak iya. Mastur hatur nuhun nih. Pak Mastur juga salah satu alumni kita di Stepan yang sekarang juga menjadi guru SMK Yapari ya. Oke, Iya, ada iya. Eria Putri di mahasiswa kita. Wah, terima kasih nih banyak sekali nih yang sudah join di room ini. Oh iya, iya. Eh, Seneng ya. oke. Jadi sebelum kita lanjutin kita sapa-sapa dulu ya Pak Adrian ya. Oke, ada Iya, iya, Buting. Ajang, oke, ada Agispia. Ajang. Nah, para alumni mohon nanti misalnya punya relasi, keluarga yang berminat untuk melakukan studi pariwisata, khususnya nih UPW, yang mungkin orang jarang tahu UPW Iya. itu apa sih, padahal kemarin saya beneran deh Pak Dian ya, terkesan banget ketika Pak Bob Hmm. Moningke itu yang dari ITLA memaparkan tentang prospek pekerjaan UPW itu menarik banget gitu kan. Aduh, andaikan saya mungkin punya kesempatan flashback ya, karena resep ulin gitu ya, itu salah satu yang menarik gitu. Iya, Bu. Aduh, oke. Ini juga dulu saya tertarik kenapa masuk ke jurusan perjalanan wisata. Ya memang karena senang jalan-jalan ya, senang jalan-jalan. Nah, pengalaman Oke. saya juga jadi banyak berkeliling Indonesia, Bu. Saya Aduh, sudah senang banget ya. ya dari barat sampai ke timur lah udah pernah ya. Nah, Dan itu itu bukan kadang apa? eh, bukan bayar bukan sendiri biaya Pak ya. sendiri ya. Oke. Udah mah kita dibayarin, kata Pak Bob. Udah mah kita diberi uang saku katanya ya. Itu Nah, kan gitu double ya. keuntungan gitu. Nah, ini ya Iya, jadi iya. sekali lagi buat teman-teman yang sedang bergabung di acara Stepar Campus Talk sekarang, kita akan berbagi informasi sebetulnya bagaimana sih peluang prospek karir ke depan tentang usaha perjalanan wisata. Wah, ini sudah mulai bertambah nih. Saya izin nyapa dulu nih, ada Hainanda, Hasan Nahdik, Dar BKL ini siapa ini Harizki bukan ya? Fajri Ilham, ini kebanyakan alumni kita juga Pak, ini yang sudah lulus Oh, oke, kuliah ya. ya. Oke. Baik, Pak Dian kita lanjutin nih ngobrol-obrolan kita. Ini alhamdulillah semakin bertambah nih Pak followersnya, joinernya ya. Kita nanti kurang lebih sekitar 1 jam ya Pak ngobrol seperti ini. Tapi kalau misalnya masih Iya, penasaran, iya. silakan datang ke web kita atau langsung ke Separiapari, tentu dengan protokol kesehatan. Oke, Pak, ini saya menampung beberapa pertanyaan dari ketika player Mm-mm, itu di share gitu kan ya. Bu, saya ingin nanya dong seperti mm-mm. apa. Nah, ini ada beberapa pertanyaannya. Nah, eh, lulusan UPW itu Pak katanya sebetulnya jadi apa sih? Walaupun tadi mungkin sudah dijawab sebagian Pak ya. Iya, iya. Nah, Ya, oke. Mungkin bisa oke. bisa gambaran lebih luas lagi Pak, supaya nih teman-teman atau adik-adik yang sedang menyimak juga punya gambaran yang Iya, wah, iya. oke, saya tertarik. Nah, oke, yang pertama itu lulusan dari UPW itu tadi sebagai Tours and Travel Consultant ya. Nah, jadi kita bisa merancang, membuat paket wisata yang profesional dan juga kita bisa bekerja di biro perjalanan wisata. Nah, di sana sebagai tour consultant. Nah, tentunya kalau Tours and Travel Consultant kita di kantor ya, Bu Titing ya. Nah, jadi kita melayani permintaan pembuatan paket atau ya mungkin kalau sekarang untuk hotel reservation dan tiket reservation sudah berkurang ya. Nah, tapi kemampuan kita sekarang lebih ke arah membuat paket wisata. Nah, kemudian setelah dari Tours and Travel Consultant, kita juga bisa masuk ke tour operation. Jadi langsung ke lapangan, menangani perjalanan wisata itu sendiri, dan juga sebagai pemandu wisata. Nah, ini lebih advance lagi ya, karena wawasan kita sudah lebih luas, tapi pengalaman di lapangan jadi lebih banyak Bu kalau menjadi pemandu wisata ya. Nah, mungkin yang terakhir itu menjadi tour leader ya. Tour leader itu ya kita bisa membawa rombongan wisatawan sudah ke destinasi lain lah. Jadi misalnya Bu Titing sebagai tour leader membawa rombongan dari Bandung, mungkin bisa ke Jogja, Bali, atau bahkan ke luar negeri.
Tapi teman-teman kita juga banyak alumni yang sekarang masuk di perusahaan penerbangan, Bu, penerbangan ya, airlines. Eh, Terakhir malah ada di itu MRT juga ada ya. Wih, MRT masuk. keren. Iya. Nah, beberapa ada yang juga menekuni karena kita ada mata kuliah kargo juga. Nah, ada juga Mhm. teman-teman yang masuk di perusahaan kargo juga ada gitu. Mhm. Oke. Nah, jadi Jadi apa yang terkait prospeknya, dengan perjalanan lah. iya, oke. Wah, ini prospek yang luar biasa ya untuk dari UPW ini. Ini dari Pak Masud, selamat sore Ibu Titing dan Pak Adrian. Siap Aduh, menyimak selamat obrolan sore sore yang Pak menarik Mastur. ini. Selamat sore Pak Mastur. Oke. Terima Bisa di-share kasih juga Pak ya Pak Mastur. ke peserta didiknya, ke SMK Yapari maupun SMK-SMK yang lainnya ya. Terima kasih, saya belum menyapa siapa ini. Pak Kyoko Ferry, Divaksna, Sandy, Fajri Ilham sudah disapa tadi ya. Agra Ramdan, thank you for joining. Yang baru joining ada Fizara. Oke, alhamdulillah ini sudah banyak yang menyimak. Mudah-mudahan obrolan santai ini juga bermanfaat Pak Adrian ya. Oke, Iya, iya, Buting. Pak, nih sekarang kita lanjut pada pertanyaan yang lain. Kan sekarang ada kampus Merdeka, Pak. Kemudian harus ada Dudi, di mana perguruan tinggi harus bersinergi dengan industri. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini, kesiapan di UPW sendiri, Pak? Ya, terima kasih Buting. Jadi untuk Oke. Sebentar, relasi Pak. Ada yang dengan join dulu. dunia. Ibu Waket 2, Ibu Septi join, Pak. Sapa dulu ya. Oh, Halo Ibu bisa. Septi, selamat sore. Terima kasih. Oke. Ya, mangga Pak dilanjutkan, Kak. Dudi dengan Kampus Merdeka Ah. ala UPW. Ya, jadi kalau di UPW sebetulnya kalau disebut kampus merdeka ya, kita juga pembelajaran di luar kampus tuh sebelum-sebelumnya juga sudah dilakukan gitu ya. Nah, tadi sempat sampaikan juga ya, untuk beberapa mata kuliah kita biasa belajar di luar kampus. Nah, kemudian kita juga sudah ada program on the job training. Nah, itu selama 6 bulan, Bu. Jadi di semester Oke. 5 para mahasiswa itu akan terjun ke industri secara langsung untuk magang ya. Nah, itu ya kalau memenuhi kriteria kampus Merdeka itu sudah memenuhi ya. Nah, jadi ada berapa 20 SKS di luar kampus ya. Nah, itu jadi kita sudah melakukan itu. Dan juga untuk kerjasama dengan industri kita terus jalin ya. Seperti yang Oke. kemarin lah, baru terakhir ini dengan ITLA. Oke, Nah, mungkin itulah. Oke. kita dengan eh, Oh, Bandung Tour Leader Community ah juga ya, ya, nanti sama ya, Bu ya. Titing ya. Oke ya. Ya kemarin juga hadir ketuanya ya Pak Ari Asgari ya, diskusi Ah, sebentar dengan ah, kita ya. Nah, ini luar alumni kita biasa itu. Pak, artinya salah satu alumni kita. Nah, mungkin nanti sangat mungkin juga kita akan mengundang para alumni yang sudah berkiprah Pak ya, di bidang perjalanan wisata ya. Mudah-mudahan kita bisa mendesain kegiatannya. Oke. Wah, Pak, ternyata UPW di Siapar juga sudah membangun kemitraan ya, sehingga lulusan juga mungkin tidak mengalami kesulitan untuk bekerja setelah lulus barangkali Pak ya gitu ya. Iya, iya, insya Allah ya kita juga bantu ya, ada menyalurkan juga melalui ada unit apa bursa kerja ya Bursa di kerja ya. Setiapar. Baik, oke. Iya, Mm-mm. iya. Oke. Nah, terus kita juga kebetulan dosen-dosen di UPW juga aktif di industri dan di asosiasi, Bu Titing. Ya, oke. Betul, berarti itu juga Seperti memberikan ya, Asita ya, Asita. ya ada dosen kita yang juga pengurus di Asita Jawa Barat ya, Pak Hoirul. Kemudian Pak Hadi itu aktif di Himpunan Pramuwisata Indonesia. Nah, jadi Oke. mahasiswa kita juga beberapa ada yang magangnya di eh, Bandros juga ada Bu sebagai pemandu wisata. Iya, iya. Oke. Ini Kemudian luar biasa nih Pak Adrian ya. ya Pak Taufik sendiri juga aktif di industri ya, selain tours Iya, and oke. travel juga di bidang kargo ya. Nah, jadi kita kalau akses ke industri bagus Bu Titing, jadi kita Iya. Oke, secara oke. dosennya juga masih aktif Iya. gitu ya. Bahkan saya suka mendengar Pak Adrian, kalau misalnya anak-anak lagi OJT ya, karena misalnya dia kinerjanya bagus, malah ditarik di industrinya gitu ya. Iya, iya. Betul. Beberapa juga ya cukup banyak juga itu
masih on the job training. Nah itu sudah diminta, malah ada yang minta diperpanjang ya. Iya, Saya betul, bilang betul. harus nunggu lulus dulu, gitu, Iya, kasihan nanti. jangan sampai juga nanti kuliahnya lupa gitu menyelesaikan Iya, ya Pak ya. Oke. tapi setelah itu ya kita juga kasih ini Bu, kebijakan lah kita pertimbangkan. Sekarang pun ada beberapa mahasiswa yang sudah bekerja, tapi masih meneruskan kuliahnya. Ya kita Oke. mungkin ini blessing in disguise ya, Alright. pandemi ini. Jadi kita bisa secara online kan kuliahnya. Iya, iya. Kita perkenankan lah dia langsung bekerja, melanjutkan kuliah secara daring ya. Nah beberapa juga ada yang baru lulus itu langsung diterima ya. Sekarang itu ada yang program fast track tuh Bu Titing. Oh, oke. Oh iya Pak, pasar itu gimana Pak ya? Misalnya seperti apa Pak? Misalnya ini ada yang menanyakan Ya untuk fast track program itu Prasek sendiri. fast track itu sebetulnya kan kita menghargai kinerja siswa yang belajar di SMK usaha perjalanan wisata Bu Titing. Oke. Nah, Berarti jadi linear Pak ya dari di level SMA-nya atau SMK-nya ya? iya, jadi mereka di SMK-nya sudah belajar tentang perjalanan wisata, itu kami hargai. Nanti kami konversi beberapa mata kuliahnya. Nah, jadi ada beberapa SKS yang sudah kita anggap sudah diambil gitu ya. Nah, sehingga mereka menyelesaikan kuliahnya lebih cepat. Oh, Jadi baik. Ini keuntungan sendiri berarti Pak ya? Iya betul. Berarti Jadi yang oke. ya gimana? Ya, ya, berarti program ini memberikan keuntungan sendiri Pak ya. Satu, masa studinya jadi lebih pendek gitu Pak ya. Iya betul. Oke. Lebih Nah, cepat. ini sebentar saya sapa dulu nih. Pak Adrian keren deh. Wah, ini kayaknya fansnya Pak Adrian nih Siap, dari Bos. Sarah Mutiar. Oke. Oh, Sarah ya. Halo Mbak Sarah. Oke, ini juga Bu Septi. Sore Pak Adrian, Bu Titing dan para mahasiswa serta alumni. Selamat sore juga Ibu Septi. Ini ada Selamat sore, Bu Septi. JRGN Ulin tuh apa ya? Juragan gitu? Wah, berarti Juragan Ulin itu tukang ulin nih. Keren juga ya. Tukang Halo Juragan ulin, Ulin. Ajak dong kita ulin dong. Dan kita menyiapkan koridornya dari Stepar nih. Oke. Siapa lagi nih? Ada Jessie Pebiolas. Ada Piniji. Oh, ini Mira. Ini mahasiswa S1 Mira, ya. Manajemen. Oke. Nah, Ada Mira juga Fajar. udah pakar di perjalanan wisata juga tuh Mira ya. Oh ya, oke. Kemudian ada Budi Suryawan. Oke, ada Cik Bos 09. Nah, kadang Pak kalau di Instagram itu namanya kan nggak sesuai Pak ya. Kayak tadi nih, saya tahu Piniji itu Mira Piniji gitu kan, tapi ini Pinijinya aja. Kadang pakai nama-nama samaran gitu ya. Oh oke. Wah ini dari M. Pajariski. Dulu saya kuliah sambil bekerja Pak. Hehehe. Nah oke. Nah jadi di Stepar juga membuka perkuliahan yang sedang bekerja. Kita ada kelas lanjutan sebetulnya ya. Jadi yang sedang bekerja tanpa mengganggu perkuliahan, dua-duanya bisa berjalan dengan baik. Silakan ya. Nah ini salah satunya adalah Pajariski. Dulu juga saya kayaknya ikut menguji deh. Ya, oke. Ini ada lagi nih Adelia, thank you for joining. Kemudian ada Riantik, oke. Ada Yogi Haryono. Kemudian ada Sally, ada Samuel Giovanni. Aduh, terima kasih ini sudah join dengan kita ya. Oke, Pak Adrian, kita masih ada waktu nih ngobrol-ngobrolnya nih. Iya. Gini Pak, kan kalau anak katakanlah ya perkuliahan itu ya masa-masanya transisi nih dari masa SMA atau SMA ke perkuliahannya. Nah, bagaimana di Prodi UPW ini Pak membangun mental learningnya ketika di kelas maupun ketika praktikum? Misalnya apakah diberi kewenangan atau misalnya kesempatan untuk belajar mandiri, berani mengeluarkan pendapat misalnya. Bagaimana Pak desain mental learning programnya?
Wah, ya, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, di UPW itu memang kita ada semboyan ya. Saya juga Mm-mm. masih terus ingin menggaungkan semboyan ini, yaitu Mm-mm. 5G ready itu Bu ya. What is it? Uh, What are they? ya, itu yang pertama grooming ya, grooming. Kemudian yang kedua gesture, yang ketiga itu greeting, yang keempat green living, yang kelima itu gadget savvy. Nah, kelima hal ini yang ingin kita tekankan ya kepada mahasiswa. Jadi penampilan harus rapi ya, pembawaan gerak tubuh juga harus baik. Kemudian apa tadi greeting ya, kita harus mampu percaya diri untuk menyapa orang. Artinya kita sudah siap untuk melayani kan. Nah, kemudian green living itu kita harus mencintai lingkungan termasuk kebersihan ya, dan juga gadget savvy karena di dunia tours and travel, perjalanan wisata itu kita sangat erat dengan perkembangan teknologi digital. Nah, itu kita coba terapkan di kampus dan juga dalam setiap perkuliahan ya kita banyaknya student centered learning Bu Titing yang kita terapkan. Jadi memang mahasiswa itu harus aktif untuk belajar sendiri dan juga pola-pola pembelajarannya lebih banyak mengutamakan mereka yang aktif presentasi ya, kemudian mencari materi sendiri. Nah, jadi dosen-dosen itu mengarahkan dan memberikan materi yang sudah mendasar, namun nanti mahasiswa harus menggali sendiri. Nah, yang paling penting nanti pada saat praktikum, Bu Titing. Nah, disitulah Gimana tuh, kita. Pak? Nah, praktikum itu, jadi setiap mahasiswa itu harus melakukan apa yang sudah diajarkan di kelas secara langsung. Nah, jadi di sana mereka mau tidak mau yang misalnya di SMA-nya atau di SMK-nya masih malu-malu ya. Nah, di sini mereka harus mengekspresikan diri lah gitu ya. Terutama saat kepemanduan wisata tuh, guiding ya. Kalau nggak biasa kan mau bicara juga paling 2-3 kata udah Iya, selesai. gember gitu Pak ya, deg-degan Gemper gitu ya. ya. Nah, Nah, betul sekarang betul. kita coba paksa gitu ya. Mulai dari oke, bicara 5 menit, nanti guiding lagi 10 menit, sampai dia terbiasa gitu. Mungkin gitulah kira-kira Bu Ting. Oke, menarik sekali ya. Jadi Pak, jangan khawatir ya, misalnya merasa nggak pede dalam berkomunikasi ya. Tapi nanti di awal Ya. perkuliahan diberikan perkuliahan untuk pembekalan diri barangkali gitu ya Pak Adrian ya. Iya, iya. Jadi setiap di perkuliahan juga akan terus dibimbing gitu. Bagaimana dia harus bisa membawa dirinya ya secara profesional Oke, gitu. oke. Wah, menarik sekali nih Pak Adrian nih. Oke, ini semakin bertambah Pak. Saya izin menyapa dulu nih. Samuel Giovanni, thank you. Oke, ini Rizky, the best lecture pokoknya di Stepar. Oke, hatur nuhun Rizky. Ayo lanjut sekolah lagi di S2 ya. Nanti bisa mengamalkan ilmunya. Hatur nuhun. Turis Siva, Singpui, Tagaida, Raden Aulia 22. Oke, terima kasih sudah bergabung dalam bincang santai sore dalam program Stepar Campus Talks. Nah, oke. Nah, Pak, saya punya pertanyaan lagi seperti ini. Nah, ada kalanya mahasiswa itu datang ke kampus, kecuali sekarang ya pandemik. Kuliah pulang, kuliah pulang. Nah, di Prodi UPW sendiri, adakah misalnya kegiatan kemahasiswaan yang mendukung soft skill-nya? Selain tadi Bapak berbicara masalah mata kuliah inti menyiapkan menjadi lulusan terbaik di bidang UPW. Nah, bagaimana Pak? Ya, kalau untuk soft skill memang kami tekankan bahwa itu akan lebih baik dipelajari di dalam kegiatan ekstrakurikuler Bu Titing ya. Ya, Di ya. mana mahasiswa harus secara aktif berorganisasi. Nah, kami mendorong mereka masuk. Kita punya hima
atau himpunan mahasiswa Hima UPW Pak ya? usaha perjalanan wisata ya. Nah, itu kita dorong untuk semuanya bisa aktif di sana. Oke. Tapi selain itu juga ada organisasi mahasiswa yang lain. Nah, kita juga memberi keleluasaan lah. Ada yang masuk ke Oke. Hipama ya, pecinta alam. Ada yang senang tari. Nah, tapi Jadi juga memang terbuka soft skill itu untuk di sana. Oke. Artinya ada beberapa UKM yang juga mendukung soft skill tidak hanya di kegiatan prodi saja ya Pak Adrian ya. Oke. Iya, betul, Bu. Baik, saya izin menyapa dulu nih ada Ibu Lia Afriza. Hatur nuhun Ibu Lia sudah join di acara Udah, Bu Stepar Lia. Kampus Talk. Ibu Lia ini adalah dosen senior di Stepar Yapari yang dulu juga Di UPW sempat juga. di UPW betul. Nah, nanti kapan-kapan juga kita akan diskusi santai ya dengan Ibu Lia yang sekarang Ibu Lia fokus Iya. pada pengembangan desa wisata ya. Oke. Nuhun Ibu, parantos join. Nah, ini Pak Adrian pertanyaan dari netizen nih. Oke. Aduh, Ya. takut netizen. Oke, Bu Titing katanya, saya suka lihat Pak Adrian ini katanya kayak cool man gitu kan dia. Nah, ini bicara self passion gitu kan ya, apa passion pribadi gitu kan ya. Nah, Bapak selain tadi backgroundnya adalah D3 UPW, kemudian mengembangkan keilmuan di bidang pariwisata, sebetulnya Bapak passion pribadi yang menonjol Bapak rasakan apa sih Pak? Karena saya melihat karir Bapak ada bidang fotografi, Bapak juga postingan di Instagramnya sangat milenial gitu kan, kopi, ngopi gitu kan. Cerita dong Pak di balik Bapak sebagai kaprodi ceritanya. Waduh. Iya, nah ini kalau di tema yang kita baca tadi kan apa harta tahta perjalanan Wisata dan wisata perjalanan ya. wisata gitu kan ya. Nah itu sebenarnya kan dari teman-teman mahasiswa ya, mahasiswa kita di UPW. Kenapa Iya. kok saya tanya ya? Kok slogannya seperti itu? Ternyata sama lah dengan passion saya gitu, bahwa di situ artinya perjalanan wisata menjadi salah satu tujuan utama lah dalam Oke. apa yang ingin dicapai gitu ya, ingin dicapai. Kalau orang kan harta sama tahta, mereka tuh dengan perjalanan wisata. Jadi memang dari dulu saya passionnya di perjalanan. Nah, cuma kebetulan senang juga fotografi. Nah, beberapa kali memang saya juga mendapat pekerjaan lah di dalam bidang fotografi sampai ke Maluku Utara ya, bikin profil kabupaten di sana. Nah, itu dari fotografi juga kita bisa menambah nilai plus ya untuk passion kita di perjalanan wisata. Nah, terus tadi Bu Titing bilang ada kopi ya. Nah, sebenarnya ya saya juga memang senang ya dalam bidang perkopian. Tapi semuanya itu penting bisa dalam satu rangkaian dengan bidang perjalanan wisata yang memang kita geluti ini ya, fotografi atau kita senang ngopi atau senang apapun lah. Nah, itu yang menjadi nanti bisa kita olah menjadi satu produk perjalanan wisata gitu. Jadi mendukung lah gitu ya passion yang kita miliki. Malah ada teman kita di UPW nih Bu, dia masuk dia lulusan ini SMK otomotif masuk ke UPW. Itu bagaimana Ternyata Pak? mendukung juga Bu. Jadi mereka passionnya di otomotif. Ternyata kan kita juga di perjalanan wisata, kendaraan itu otomotif bisa menjadi daya tarik juga gitu ya. Dan mereka terbuka gitu wawasannya. Oh iya ya, saya bisa bikin misalnya tour off-road menggunakan dari bidang otomotif ya, seperti 4-wheel drive gitu. Nah, mereka juga job trainingnya juga di perusahaan off-road. Jadi kita beri keleluasaan ya. Akhirnya mereka terbuka wawasannya. Oh, di bidang otomotif pun kalau kita punya ilmu untuk mengemasnya jadi perjalanan wisata yang menarik, ternyata bisa jadi produk gitu, Bu. Itu passion masing-masing bisa kita kelola ya. Oke, nah jadi kaprodinya aja passionnya
tidak terkait langsung dengan perjalanan wisata, dari kopi, fotografi, bahkan tadi mahasiswa ada yang dari mesin teknik Otomotif. Pak ya, otomotif ya. Iya. Artinya program UPW ini juga menerima dari SMA umum Pak ya? Iya, kita menerima Bu dari SMA umum. Nah, kemudian ini Bu, jadi kenapa saya sarankan ya masuk ke D3 UPW ini. Kalau di Stiepar itu dari D3 UPW kita kuliah kan, kalau yang reguler itu 3 tahun ya, 6 semester ya. Nah, kalau yang fast track kan hanya 5 semester. Nah, begitu lulus dari D3 UPW, kita bisa lanjut beberapa SKS lagi langsung menjadi sarjana Bu di Stiepar itu. Dan berarti Itu ini jadi- juga secara ekonomi penghematan juga Pak ya? Artinya masa Iya, studi iya. juga lebih pendek artinya. Iya, betul. Nah, itu ya. Dan kita punya skill untuk di vokasionalnya di UPW. Nah, kemudian melanjutkan hanya tinggal mungkin 1 tahun ya di S1-nya di Stiepar. Nah, sekarang ada S1 manajemen atau mungkin nanti di S1 pariwisata. Itu karena mata kuliahnya semua udah di ada penyetaraan gitu. Jadi kita tinggal melanjutkan beberapa SKS, bisa menjadi lanjut jadi sarjana. Oke. Wah, ini informasi yang menarik banget ya. Jadi yang sudah selesai D3 nih, silakan kalau misalnya mau improving skill, kemudian melanjutkan ke jenjang S1 juga sangat terbuka. Oke. Ya. Oke, Pak Adrian, saya izin menyapa dulu teman-teman yang sudah bergabung ya. Oke, Shelly, Iya, Sally. Bu. Oke, ada Shanado, Queen, Siva, Hatur Nuhun, Dik Dik, Ica, Jenita. Wah, ini alhamdulillah semakin bertambah di Pak Adrian. Nah, ada pertanyaan nih Pak. Oh iya. Dari Sally. Oke, untuk Pak Adrian. Ibu, Bapak, maaf saya mau tanya, apakah mahasiswa yang mengikuti organisasi akan menambah nilai lebih bagi siswa tersebut? Nah, mangga Pak Adrian sebagai Kaprodi. Menambah nilai lebih Ya, memang. bagi Ya, kalau nilai secara kurikulum, mungkin sejauh ini memang belum ya. Nah, karena kita kegiatan di organisasi mahasiswa itu ekstra kurikuler. Nah, namun nilai untuk pribadi tentu saja ini banyak ya nilai tambahannya. Karena bagaimanapun juga ilmu soft skill itu akan kita peroleh itu ketika kita belajar berorganisasi. Iya, betul. Nah, jadi kalau nilai kurikulum mungkin tidak ya, belum lah. Nanti saya juga bisa pertimbangkan. Kemarin ada usulan juga ya Bu Titing ya, mahasiswa yang aktif di luar. Nah, itu mungkin kita juga akan pertimbangkan ada poin-poin khusus. Tapi sejauh ini memang masih masuk di ekstrakurikuler. Tapi untuk nilai pribadi itu sangat bernilai ya. Tapi mungkin saya izin menambahkan nih tadi buat Sally ya, apakah Pak Adrian izin menambahkan? Nah, ini mungkin pengalaman yang saya rasakan gitu kan ya, dengan ikut UKM ya, kegiatan unit kegiatan mahasiswa itu secara tidak langsung itu melatih banyak hal ya. Pertama misalnya kepercayaan diri kita, melatih komunikasi ya. Itu hal-hal yang mungkin tidak didapatkan ketika kita perkuliahan di kelas atau mungkin praktikum. Barangkali gitu ya Pak Adrian ya? Ya, kurang lebih begitu Bu. Oke. Baik, kita menyapa-nyapa dulu. Halo Ibu Nova Riana, sudah bergabung. Terima kasih Ibu. Ibu Nova adalah Wakil Ketua 3 bidang kerjasama dan publikasi juga ya, hatur nuhun Ibu. Kemudian ada Evan Ferdika, ada Serta Zapa, oke. Alhamdulillah ini semakin sore semakin terus bertambah Pak Adrian joinersnya, oke. Silakan yang memiliki pertanyaan bisa ditulis langsung ya, nanti saya akan bacakan. Dan saya masih punya beberapa pertanyaan lagi Pak dari netizen Pak nih. Jangan takut Pak ya. Ya, Pak, ini kembali ke Salpesen, Bapak sebagai Kaprodi dan kopi tentunya tadi Bapak senang fotografi ya. Oke.
pengalaman apa yang unforgettable, Pak? Ketika Bapak misalnya ketika membawa praktikum mahasiswa di lapangan ataupun mungkin berkaitan dengan bertugas saat tour leader misalnya. Oh iya, mungkin ini ya, waktu saya masih membawa tamu ya dulu. Dulu kan saya bidang itu di inbound tour, Bu ya. Jadi membawa wisatawan yang datang ke Indonesia dari luar negeri. Nah, jadi saya lebih banyak experience-nya itu keliling Indonesia. Kalau Ibu tanya berapa negara saya udah pergi, mungkin 2-3 negara saja. Tapi kalau berapa provinsi di Indonesia, wah itu mungkin bisa belasan ya. Nah, yang paling tidak terlupakan tuh saya paling jauh ke, mungkin waktu itu dengan Pak Wibi ya, ada di sini, ke Baliem Valley, Bu, Lembah Baliem di Iran waktu itu ya namanya. Nah, di sana saya membawa wisatawan Amerika, mungkin cuma 6-7 orang ya. Nah, tapi kita hiking, Bu, dari desa ke desa gitu. Desa ke desa, nginepnya itu di Honai, orang Dani itu ya. Ini namanya Honai. Nah, kebetulan kita karena wisatawan kan takut kotor ya, atau mungkin merang. Takut gatal-gatal ya. Nah, jadi kita pasangkan tenda di dalam rumah tradisional itu, mereka tidur di sana. Nah, begitu paginya bangun, Bu, ada yang nyeruduk-nyeruduk tenda gitu. Ya Allah, naon Pak eta, Pak? Ternyata dibuka, itu Bu, mereka kan piara babi di sana. Jadi kaget. Ternyata kita tidurnya di rumah panjang, tempat ya mereka ternak-ternaknya itu, kaget gitu. Tapi wisatawannya sangat terkesan, Bu ya, karena itu pengalaman yang mungkin tidak bisa diperoleh di mana-mana ya. Sangat mengesankan. Oke, ini luar biasa ya Pak Rian ya. Di apa? Ya, gimana Bu? Oke, baik Pak. Tadi luar biasa ya Pak pengalamannya ya Bapak sebagai tour leader juga gitu kan, dan membawa praktikum mungkin mahasiswa dan juga membawa rombongan tournya. Nah, sekarang kita lanjut kepada kondisi saat ini di mana pandemi berdampak kepada semua sektor ya Pak ya. Bagaimana Bapak menyiapkan anak-anak Bapak di UPW ini ya untuk yakin tetap semangat bahwa UPW itu akan menjadi dibutuhkan secara global. Ya? Keyakinan apa yang bisa Bapak sampaikan? Ya, yang pertama sekali lagi ya, kita fokusnya di inbound tour ya. Inbound tour, wisatawan asing yang datang ke Indonesia. Nah, itu kita optimis karena pemberitaan-pemberitaan dewasa ini ya sudah cukup menggembirakan, terutama sudah ada program vaksinasi. Mas Menteri kita juga sangat ini ya, ya mungkin kreatif ya, Menteri yang sekarang, dan juga banyak program yang sedang digalang. Nah, itu perjalanan wisata itu akan insya Allah ya akan hidup kembali mungkin dalam 1-2 tahun ke depan. Nah, itu artinya apa? Artinya kita harus mempersiapkan diri. Seperti kemarin ya disampaikan teman-teman ITLA, kalau kita seorang petinju tidak ada pertandingan pun tetap harus berlatih. Nah, begitu ada pertandingan kita sudah siap. Nah, perjalanan wisata pun sama. Ini kita walaupun sekarang belum ada perjalanan wisata yang begitu intensif ya, walaupun sudah mulai Bu ya. Nah, tapi kita harus tetap siap. Nah, yang membuat saya optimis, kenapa tour organizer ini dibutuhkan ya, lulusan-lulusan kita sebagai tour leader, tour organizer. Karena Indonesia itu Bu memiliki ratusan ribu daya tarik wisata di seluruh pelosok Indonesia. Nah, ini tidak mungkin
orang lain yang menggarap paket-paket wisatanya. Itu harus kita sendiri. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan diri, bisa saja yang menggarap itu nanti malah orang-orang dari luar negeri ya. Ini terjadi juga di masa-masa yang lalu, Bu Titing. Begitu saya datang ke Sumba, di sana ada resort yang sangat bagus ya. Kemudian tamunya juga memiliki aktivitas yang menarik lah, naik kuda ya, ketemu orang-orang lokal. Ternyata pengelolanya adalah dari Australia. Nah, jadi potensi wisata special interest terutama ya di Indonesia itu sangat banyak sekali. Jangan sampai kita tidak siap untuk menggarapnya. Jadi saya sangat optimis itu bahwa tour organizer inilah yang akan menggerakkan industri pariwisata Indonesia dalam masa-masa yang akan datang. Gitu kurang lebih. Didukung juga oleh teman-teman kita ya. Oh berarti di jalan yang benar. Oke. Berarti Bapak yakin ya dengan kondisi pandemi saat ini pariwisata akan bangkit dan kita menyiapkan lulusan SDM pariwisata yang bisa menjawab tantangan ke depan. Iya, semua sekarang sedang bahu memulihkan. Oke. Baik Pak, ini nggak terasa Pak, ini sudah hampir 45 menit ya bincang kita. Sebentar lagi mungkin saya akan tutup, tapi saya akan izin menyapa terlebih dahulu yang baru join. Halo Kalita Marta, Dika, Enrigoik, tuh nama nanti harap dipanggil saya ini Enrigoik, oke. Dinda, kemudian Junior Ersa, Rini Nuraini 88, Fatur Nuhun, Cindy Kavira Sagita, kemudian ada Zak Disti. Tuh, hese oke dimanggilnya ya. Oke. Wah, terima kasih ini sudah bergabung di itu kan Pak Dian sedang ngopi juga ya. Oke. Apa-apa Bu ya. Santai. Santai, oke. Dian, mungkin sebelum sesi terakhir nih, saya ingin dengar juga dari Pak Dian sebagai Kapolres PW. Tadi saya sudah menyimak bagaimana pola kurikulum, proporsi, prospek, ya, kegiatan-kegiatan yang terlibat untuk mempersiapkan SDM pariwisata, kemudian juga bagaimana kita membangun kerjasama bersama asosiasi dan komunitas ini luar biasa. Artinya dunia akan in your hand gitu, ketika kita bisa mempersiapkannya dari awal. Pesan Pak Kapolres kepada mungkin adik-adik kita yang menyimak acara ini, seberapa yakin sih pariwisata bisa menjadi pegangan untuk masa depan kita, Pak? Ya, terima kasih Bu Titing. Ini juga memang satu hal yang perlu ya, penuh tantangan juga Bu ya. Namun kita harus tetap optimis bahwa pariwisata itu akan menjadi industri yang leading ya untuk negeri ini. Nah, karena memang semua pihak sekarang bahu-membahu untuk menggeliatkan kembali pariwisata. Nah, kita belajar dari pengalaman di masa lalu ya, ketika industri pariwisata sedang terpuruk, semua pihak bahu-membahu, 2-3 tahun kemudian pulih dengan begitu gencar ya. Dan kita harus sudah itu. Dan kami di Prodi Usaha Perjalanan Wisata juga yakin bahwa keterampilan-keterampilan di bidang perjalanan wisata inilah yang akan menjadi motor penggerak kepariwisataan di Indonesia. Karena memang kemampuan menciptakan produk perjalanan wisata, kemudian kemampuan menginterpretasikan nilai-nilai dari setiap destinasi, bagaimana kita menggalang apa yang disebut storynomic ya, mungkin istilahnya Bu Titing ya. Nah, itu kita pelajari di prodi ini untuk menjadi bekal dalam membangun kepariwisataan di Indonesia. Walaupun nanti peluang kerjanya juga lebih luas lah daripada misalnya tidak selalu menjadi tour organizer ya, tapi kita juga bisa di bidang
eh, tadi ada maskapai penerbangan ya, mungkin ada yang juga di bidang keimigrasian, ada di kargo ya. Nah, itu semua terbuka luas. Namun yang diperoleh di prodi UPW itu memang wawasan kita ya, wawasan kita akan semakin luas karena mencakup bagaimana kita mengemas suatu produk. Oke, ini sinyalnya Pak Adrian sedang buffering ya. Baik, saya oke. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ini ada Vinkana, selamat sore Bapak Ibu, selamat sore. Halo Vinkana ya. Farid Selamat Rohman. sore. Oke. Selamat Nah, sore. Pak, ini luar biasa ini program kita dari PMB sebetulnya ya, Kampus Tiarpatok Iya, ini kita rencananya akan continue minggu depan Pak ya, setiap bagus seminggu Bu. sekali. Salut. Jadi kita Salut Bu Titing ya. akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mungkin juga ada dosen kita, alumni kita yang sudah berkiprah gitu di luar. Iya, bagus, bagus. Tamu-tamu dari asosiasi komunitas pokoknya Mas stay tune we-nya setiap hari Jumat atau pukul 5 sore. Bagus tuh. Nah, Seru, satu seru. lagi Pak, barangkali misalnya karena tadi belum bisa ada pertanyaan yang belum tersampaikan, silakan dibuka web kita www.stepa.ac.id ya. Bagi adik-adik yang tertarik untuk join, silakan juga membaca informasinya di Instagram Live, Instagram Official, dan juga Facebook Stepar, ya Pari Bandung. Oke, Pak Adrian, sebelum memasuki sesi terakhir dan menutup acara ini, saya punya 5 pertanyaan yang harus Bapak jawab dengan jujur ya Pak ya. Oke. Oh gitu. Nah, ini spesial program ya. Kita program perdana hari ini, maka ini akan menjadi program kontinuitas yang akan dilaksanakan minggu depan. Oke. Pak, kalau saya pilih 2 opsi kata, Bapak pilih salah satu ya, jujur ya dan spontan jawabnya Pak. Siapa? Oh gitu. Enggak siap. Nah, Pak Adrian pasti terkejut karena wah Bu Titing mah kemarin diskusinya nggak ada sesi ini Nggak katanya. ada ininya. Tapi ini kejutan. Setiap narasumber yang saya akan interview akan memiliki kejutan sendiri-sendiri. Dan ini untuk Bapak. Oke. Aduh. Tapi sebelumnya saya izin dulu menjawab. Nurul Anggreni, terima kasih. Mayada, ngulik wisata Jabar, wah hatur nuhun nih. Hayu kita ulik, kita ulik bersama-sama wisata. Oke. Oh iya, kemudian ngulik juga itu dari ini HPI. Dari mana Pak? Oh, ngulik tuh HPI, programnya HPI Bandung kalau nggak salah. HPI Jabar. Himpunan Wisata ya Pak ya? Iya. Oke. TI Ini ada Maider Siman Huru ya. Terima kasih sudah join ya. Oke. Siap ya Pak Adrian? Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5:30. 5 pertanyaan. Bu Titing, satu. Sebentar ya. Bu. Ini kalau bisa nanti di Instagramnya UPW juga boleh disampaikan ya, supaya di follow. Boleh. Oke. upw.stiepar ya, upw.stiepar. upw.stiepar. Oke, silakan di follow ya. Info-info terkait dengan prodi UPW ya Pak ya. Ya. Oke. Pak Adrian, siap? 5 pertanyaan dari saya. Pilih salah satu. Jujur, datang dari hati. Oke. 1 Pak. Harta atau tahta? Cepetan Pak. Harta. Oke. Perjalanan wisata, Bu. Oke. Yang kedua, perjalanan hati atau perjalanan wisata? Perjalanan wisata. Yakin Pak. Oke. Ketiga, kopi atau teh? Kopi, Bu. Kopi. Oke. Yang keempat, guide atau wisatawan? Guide. Oke. Kelima terakhir Pak. Oke. Alam atau budaya? Aduh, susah itu. Jangan salah satu Pak. Budaya. Oke, nah itulah teman-teman netizen yang penasaran dengan karakter Pak Adrian seperti apa. Katakan kalau
kalau nggak disapa Pak Rian tuh cool Bu, cool man katanya, cool Kak Prodi. Nah, nanti kita akan gali ya, saya bilang gitu kan. Dari 5 pertanyaan tadi, silakan kita. Seperti apakah Pak Kapolda UPW kita yang pasti sangat mencintai perjalanan wisata? Ya, gitu ya Pak Iya. ya? Oke. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, atau adik-adik yang sudah bergabung di kampus Tepar Talk, thank you very much for joining. Hatur nuhun, karena waktu kita sudah Terima menunjukkan kasih. pukul 17.27. Pak Adrian, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Kasih kita Bu. bisa sering di event yang lain ya Pak ya, karena kita pasti terus akan Iya. menginformasikan kegiatan-kegiatan seputar kampus maupun akademik maupun non akademik. Ya, Iya. terima Iya. kasih Kang Teteh ya. Saya Titin Makasih Kartika menuju. semuanya. Oke, terima kasih sudah join ya. Kita ketemu ya. Mudah-mudahan silakan bisa juga berkunjung di Stepar, bisa di-browse di www.stepar.ac.id. Saya Titin Kartika, terima kasih sampai jumpa di next week agenda Stepar Campus Talk. See you. Kasih.